diupload dan seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, pada sore hari ini di depan kantor Geraha Kepri Batam Center akan ada konferensi pers yang digelar oleh sejumlah tokoh Forkopimda ya Tribuners, yang mana di sini ada Gubernur Kepri Bapak Ansar Ahmad, kemudian ada Ketua DPRD Kepri Bapak Ilma Ganadeak, kemudian tadi juga ada dari Kapolda, Kabinda, dan Rem, dan Lantamal 4, dan juga Kepala PP Batam Muhammad Rudi. Dan konferensi pers ini tadi informasinya terkait persoalan Rempang ya Tribuners. Kita dengar saja nanti apa yang akan disampaikan oleh Gubernur Kepri dan juga para tokoh Forkopimda ini terkait dengan persoalan Rempang. Dan di sini juga ada hadir sejumlah tokoh masyarakat dari LAM ya. Sejumlah tokoh masyarakat dari LAM. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media sekalian, izinkan saya akan menyampaikan himbauan berkaitan dengan keberlanjutan pelaksanaan investasi di Kepri dan juga himbauan berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Izinkan kami, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, bersama Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Forkompimda Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Wali Kota Batam yang juga ex officio Kota Batam, pengurus Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau, teman-teman Forkompimda Kota Batam, dan pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Batam, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Pertama, kami semua mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga situasi Provinsi Kepulauan Riau tetap kondusif dalam rangka menjamin keberlangsungan investasi, dalam rangka melanjutkan pembangunan Provinsi Kepri ke depan yang lebih baik dan lebih maju. Selanjutnya, kami juga mengajak kita semua untuk menjaga situasi Kamtipmas Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang aman dan tetap kondusif. Kemudian kami juga mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Riau, mari kita bersama-sama bersatu, bergandengan tangan, saling menghormati sesama anak bangsa demi terwujudnya Kamtipmas Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau yang lebih kondusif. Mari bersama-sama kita tingkatkan kewaspadaan kita semua dari setiap usaha dan upaya yang ingin memecah belah masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat Kepulauan Riau, wabil khusus Kota Batam, jangan mudah terpancing oleh berbagai usaha provokasi dari pihak-pihak yang hanya bertujuan memperkeruh suasana dengan menyampaikan dan membagikan isu-isu yang bersifat provokatif. Kita berdoa semoga Kepri tetap aman dan damai, dapat melanjutkan pengembangan investasi dan dapat membangun provinsi ke depan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri. Izinkan saya tutup dengan satu bait pantun. Tinggi sungguh pohon mengkudu, di atasnya pula pakailah cakep sikit. Tinggi sungguh pohon mengkudu, di atasnya pula banyaklah dahar. Marilah kita bersatu padu, jaga silaturahim, perkokoh persatuan. Demikian himbauan kami bersama untuk seluruh masyarakat Kepri yang kami cintai. Semoga himbauan ini dengan sungguh-sungguh menjadi perhatian dan dapat kita laksanakan bersama demi Kepri yang lebih maju, lebih baik. Terima kasih. Kami tutup dengan ucapan salam bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Pak, dibuka sesi tanya jawab nggak Pak? Pak, Sesi tanya jawab nggak Pak? Pak, Udah jawab Pak. selesai kah atau boleh kami bertanya Bapak? Iya Pak. Artinya Atau ada kami tambahan Pak? interaksi, Pak Gubernur, interaksi. Artinya Karena ini pers rilis, maka kami hanya menyampaikan himbauan ini saja. Ya, dan nanti kalau ada mau tanya jawab, nanti silakan saja secara personal bisa menyampaikan. 5 pertanyaan Pak Gubernur, 5 Kira- pertanyaan. Dari teman-teman 5 pertanyaan orang aja. Ini dari LAM mungkin Pak Gubernur, dari LAM sebagai apa namanya besar yang ada Baik, kita batasi saja dulu 3 pertanyaannya supaya jangan sampai bias. Silakan teman-teman, siapa dulu yang mau bertanya? Pak. Iya, ya, silakan. Saya ingin bertanya Pak Gub, soal nasib relokasi. Dengan kepastian relokasi, kemudian kepastian lahan relokasi itu seperti apa? Penyiapan infrastruktur air dan listriknya seperti apa? Baik, terima kasih. Berkenan mungkin Pak Kepala BP Batam nih untuk menyampaikan jawaban, mungkin biar lebih lengkap Pak Rudi, biar teman-teman bisa mentransformasi ini ke masyarakat kita Pak ya, supaya jelas ini sekaligus sosialisasi efektif gitu buat masyarakat. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur dan Bapak-Bapak Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau, yang saya banggakan rekan-rekan Forkopimda Kota Batam dan Bapak Ibu semua, adik-adik, para pers yang ada di depan saya. Pertanyaan tadi saya kira sudah kita sebarkan brosur, tapi supaya meluruskan apa isi brosur, saya ingin menyampaikan pada kita semua bahwa kita Provinsi Kota Batam melaksanakan apa yang telah diputuskan pusat sampai ke daerah. Salah satu kami diberi tugas investasi tersebut supaya cepat bisa terselesaikan. Maka dalam penyelesaian ini antara lain karena Rempang sendiri sudah dari dulu ditinggal oleh saudara kita di sana, maka tentu pengembangannya mau kita lanjutkan juga
dan tentu ada tempat relokasi para saudara kita. Sesuai pertanyaan tadi, kira-kira relokasi tempatnya di mana dan apa fasilitas yang akan diberikan. Kita sudah sepakat sebetulnya dari pusat sampai ke daerah. Mudah-mudahan masyarakat bisa terima dengan baik. Kalau tidak, kita buka ruang untuk berdialog dengan kami, baik Pak Gubernur ataupun saya ataupun Forkopimda yang hari ini mendampingi kami full di kantor Geraha Kepri ini sendiri. Yang pertama, tempat relokasi kita sudah putus di Dapur 3. Luas lahan yang akan kita berikan untuk 2.700 rumah lebih kurang. Itu dengan lahan seluas 450 hektar. Kenapa begitu besar? Karena rata-rata kita sepakat semua saudara kita di sana yang punya rumah akan diberikan ganti. Yang pertama, lahan per rumah itu kira-kira maksimum 500 meter persegi, berikut dengan sertifikat. Ini bagi yang mau pindah duluan akan kita berikan duluan sertifikatnya. Artinya siapa yang dengan sukarela sudah daftar sudah cukup banyak, sertifikat bisa kita keluarkan dulu meskipun belum di clearing atau cut and fill Pak Gub. Jadi kita sudah sepakat semua, kita akan berikan dulu kepada mereka. Masyarakat akan terima gratis tanpa membayar WTO lagi. Yang kedua, kita akan bangunkan rumah tipenya tipe 45 bernuansa Melayu sesuai dengan dari LAM Kota Batam. Kita minta mungkin apa kira-kira yang harus kita gambarkan sehingga nanti betul-betul mencerminkan Kota Melayu baru ada di Dapur 3 ini sendiri. Seterusnya, tentu di lahan yang cukup besar dan masyarakat hampir 2.700 kakak. Ini kita akan lengkapi seluruh fasilitas. Izin dari Pak Gubernur kemarin kita sudah rapat. Salah satunya adalah SLTA. Nanti akan kita bangunkan dari SD, SMP, dan SLTA. Bisa SMK, bisa SMA. Sesuai dengan jumlah anak-anak kita yang lagi sekolah di sana. Kalau SMP butuh 5 akan kita bangun. Kalau SMA butuh 2 akan kita bangun. Kalau SD butuh 10 akan kita bangun. Dan kita akan bangunkan rumah ibadah, masjid, karena itu sangat luas sekali dan tidak mungkin satu bisa bangun, 5 atau 6 akan dibangun oleh pemerintah, terutama BP Batam. Kalau nanti ada umat Kristianinya imam banyak, maka kita akan bangunkan juga gereja di sana. Yaitu karena masyarakat kita semua tahu kalau di pulau biasanya hobi main bola, maka lapangan bola akan kita siapkan. Nanti Pak Ansar akan bermain melawan saya di situ. Ya, lapangan bola dibangun dan karena letak posisi 450 hektar agak ke dalam, maka jalan masuk dari jalan utama ke dalam lebih kurang 6 kilo. Ini akan kita bangunkan. Akan kita bangunkan aspal sampai ke dalam. Dan seterusnya itu ada dermaga. Jadi Pak Gub, dermaga ini diberi fungsi satu untuk tambatan sampan saudara kita yang nelayan, kedua untuk kepentingan bongkar muat karena jumlah penduduknya hari ini baru misalnya 2.700 nanti, saya yakin akan bertambah sehingga kita butuh pelabuhan bongkar muat. Artinya apa? Artinya fasilitas sudah kita penuhi. Terakhir mungkin tentang air dan listrik. Air akan kita selesaikan. Di sana ada Sungai Gong yang hari ini sudah masuk ke jalur RSKI. Jika kita tarik ke atas akan masuk ke sana dan anggaran BP akan siapkan. Termasuk listrik akan kita masukkan langsung permanen. Tidak seperti sekarang. Hidup jam 6, mati jam 6. Besok hidup jam 6 pagi, mati jam 6 pagi. Kita mati lah hidup sendiri. Pakai kue. Berarti 24 jam hidup dari listrik PLN sendiri.
Artinya semua sudah kita penuhi, mudah-mudahan Ibu Bapak, maaf, saya mengajak kita untuk menghitung. Kalau hari ini 120 juta kita bangunkan, kita berikan 500 meter lahan, kita nilai 500 meter misalnya 2 atau 100 juta sajalah sama BPO. Berarti sudah 220. Tapi menghitung nilai rumahnya tidak demikian. Kita balik seperti developer. Developer kalau jual rumah, semua uang yang dia keluar diikutkan dibagi berapa rumah yang dibangun. Nah, sekarang kita kembali bahwa kita akan membangun kira-kira 2.700 rumah. Kita akan keluar uang lebih kurang hampir 1,8 triliun untuk kepentingan itu. WTO yang dibayar kemarin ada rilis, saya ralat sedikit ada yang keliru sepertinya. Mereka mengkalikan 17.600 hektar dikali nilai WTO. Ini ada keliru karena tidak 17.600 semuanya bisa difungsikan karena tata ruangnya ada hutan lindung. Yang akan diselesaikan adalah 7.572 hektar. Itulah yang dikali. Maka dapatnya hanya 1,4 sekian triliun. Kalau kita keluarkan 1,8 triliun, maka saya bersama Pak Gub harus mencari lagi kira-kira 350 miliar di luar WTO ini sendiri. Intinya kita pasti akan berusaha bagaimana rakyat kita, rakyat kami bisa menikmatinya. Kira-kira itu tadi bagi sendiri aja. Kalau saya bagi takut salah, nanti salah tulis ribut lagi. Kalian bagi sendiri, itulah kira-kira angkanya. Sehingga nilai rumahnya nanti kalian sudah akan dapat itu. Karena hari ini orang berbicara, Pak, kalau besok ada yang jual setelah jadi kita mau beli juga. Saya bilang itu bukan hak saya, itu hak masyarakat Pulau Rempang. 16 kampung. Dan sekedar kita ketahui, Pak Gub izin, mumpung sudah disuruh cakap, saya cakap aja lah ya. Bahwa kita akan menyelesaikan 2.000 hektar dulu, ya Pak Gub ya. Di 2.000 hektar ada 3 kampung. Dan ada 1 kampung lagi akan dibangun tower. Jadi ada 4 kampung yang mau kita dudukkan dulu bersama masyarakat di sana. Maka saya titip pada adik-adik, apa yang saya informasikan ini tolong kita duduk sama-sama. Tadi saya belum cerita tentang relokasi sementara. Terus saya sampaikan Pak Gub. Bapak Ibu, relokasi yang permanen tadi itu tidak akan selesai pada tahun ini ataupun tahun depan. Kalau tidak dimulai dari sekarang. Kalau dimulai sekarang pun di atas tanah 2.000 hektar itu lebih kurang 700 kepala keluarga. Mungkin itu akan kita selesaikan dulu. Kenapa? Karena cut and fill ini itu jumlah volume tanah sangat banyak sekali. Maka ini butuh sampai setahun. Dan mulai hari ini kita sudah mulai membuka jalan masuk ke sana. Supaya nanti 6 kilo bisa kita buka. Untuk relokasi karena tidak bisa sekarang, kita akan relokasi sementara. Mudah-mudahan saudara kita bisa terima semua. Dan saya Pak Gubernur kita buka betul. Siapa mau dialog, masyarakat mari kita dialog sama-sama. Dan mudah-mudahan dengan dialog kita bisa mencoba untuk menyelesaikan semua masalah. Jadi sementara relokasi sementara, karena yang permanen belum selesai, kita beri kebebasan kepada mereka. Tapi pemerintah DP Batam akan menyiapkan. Yang pertama adalah uang sewa rumah. Dan gampang aja lah ya, nanti salah ngomong, salah arti itu lah ya. Uang sewa rumah, 1 rumah akan kita berikan per bulannya 1.200.000 rupiah 1 rumah. Dan kita akan beri uang tunggu atau uang makan per orang 1.200.000 rupiah juga. Jadi kalau 1 rumah ada 3, istri 2, anak 2 gitu ya. Salah, udah aja, dia kan serius sekali saya lihat ini ya. Bapak, ibu, tambah 2 anak, 4 dikali 12 berapa? 48 tambah 1,2 uang sewa tadi berarti 6 juta. Kalau dia tidak mengambil rumah yang disiapkan oleh BP Batam. Karena BP Batam mencari rumah hari ini cukup sulit, maka rusun yang kita tawarin. Tapi banyak protes ke saya, Pak, kami sudah berumur, tidak mungkin kami naik tangga lagi.
Karena dusun tidak punya lift. Kalau naik tangga kami tak sanggup. Maka kami juga menyiapkan rumah landed, tapi tidak cukup. Apa yang ada hari di Kota Batam yang tidak terjual tipe 36 atau tipe 45 akan kami sewa semua. Intinya nanti kita akan beri prioritas kepada saudara kita Pak Gub ya, yang mungkin sudah agak berumur atau tidak kuat lagi, maka rumah landed itu sudah jawabannya. Tapi kalau mereka tidak mau, saya kira boleh cari sendiri, uang akan kita berikan. Kira-kira tentang sewa rumah itu, supaya nanti tidak salah informasi, karena ada yang sampaikan, Pak, masa satu keluarga dikasih 1.200.000, bukan itu jumlah jiwa. Jumlah jiwa, tapi jangan kalah hitung yang dalam hamil, hitung jiwa juga 2, tidak. Hamil tetap 1 ibunya, tapi kalau besok lahir berarti dapat 2 dia. Dan siapa yang duluan nanti, Pak Gub izin, yang akan mendaftar duluan, kita beri kebebasan mereka boleh memilih. Karena dalam site plan-nya sudah kita berikan nomor. Jadi mereka daftar boleh pilih nomor berapa dia mau. Mudah-mudahan setelah pilih, karena HPL-nya kita akan keluar minggu ini Pak Gub, maka kita akan langsung proses untuk kita sertifikatkan langsung. Jadi siapa cepat, dia dapat, kata Opung. Itu Bung. Saya kira pertanyaan cukup itu. Jangan tanya lagi, Pak Gub lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kira cukup jelas ya. Tadi ada yang bertanya untuk LAM tadi, ya. Nah, LAM mungkin silakan yang mewakili lembaga adat lain. Mau tanya, silakan. Bagaimana mengatasi kondisi yang sekarang sudah seperti ini? Apa kira-kira himbauan dari Ketua LAM sebagai orang tua klub di Kepri ini terhadap kemungkinan aksi lanjutan terus seperti itu? Baik, terima kasih Adinda, terima kasih. Silakan LAM. Himbauan dari LAM. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri Pak. Sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, kemudian Bapak Kapolda, Bapak Wali Kota, dan seluruh Bapak Ketua DPR Provinsi, seluruh peserta dan rekan LAM Provinsi dan LAM Kota Batam, serta kepada rekan-rekan media. Kita selaku lembaga adat Melayu Kepulauan Riau yang juga Kota Batam, barangkali apa yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah Kota Batam, termasuk saudara-saudara kita masyarakat di Pulau Rempang, kita mengharapkan jangan lagi ada terjadi jangan terjadi mengsengsarakan masyarakat. Kita yakin dan percaya bahwa pemerintah akan mensejahterakan masyarakatnya sendiri untuk keberlangsungan daripada masyarakat itu, supaya kita semua dapat menerimanya dengan baik dan juga dengan lapang dada. Kita berharap semoga pemerintah juga ikut menjaga ketertiban. Kita juga dengan masyarakat menjaga ketertiban, keamanan, sehingga kita semua di Provinsi Kepulauan Riau dalam keadaan situasi yang kondusif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami beri kesempatan satu lagi ya, karena sudah dekat maghrib. Silakan. Terkait Pulau Rempang ini, apakah memang harus direlokasi atau tidak ada negosiasi lagi seperti permintaan masyarakat yang hari ini beberapa kali disuarakan. Nah, yang kedua, selama masyarakat ketika bunyi relokasi akan diberikan rumah. Nah, untuk Wali Kota Batam ini guys, Wali Kota Batam itu Bapak Muhammad Rudi, sekaligus Kepala BP Batam ya. Uang yang 1 juta per jiwa itu atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Pak Edi mau nambah lagi? Saya kira tadi Pak Kepala BP Batam sudah menjelaskan ya. Kita masih sedang proses membahas dulu, ada kemungkinan 2000 hektar yang akan kita bahas dulu ya Pak Rudi. Untuk main projectnya itu kemungkinan
ada sebaran masyarakat di kawasan 2000 hektar itu, maka mungkin nanti akan direlokasi sementara di kampung-kampung terdekat. Nah, kenapa itu salah satu pertimbangannya? Karena kita bersepakat, meskipun ini proses berjalan, masyarakat akan tetap masih bisa melaksanakan aktivitas nelayannya di kawasan Laut Rempang itu. Jadi insya Allah selain masyarakat tadi mendapatkan beberapa yang disampaikan oleh Kepala BP Batam, mereka masih dapat melaksanakan aktivitas kegiatan ekonomi. Tadi sedikit menambahkan, mungkin Pak Kepala BP Batam kemarin sudah kita bahas juga sama beliau, kita akan berusaha semaksimal mungkin memberikan kesempatan lapangan kerja untuk anak-anak mereka. Dan kita minta juga investor untuk komitmen melakukan hal itu. Dan kita nanti bersama Kepala BP Batam, Pak Rudi dan Forkompinda semua akan ikut terus memfasilitasi itu. Supaya tadi konsep bagaimana investasi berkembang, akan tetapi masyarakat lebih baik, lebih sejahtera, itu yang menjadi tujuan kita. Dan BP Batam, kawasan lahan yang luas itu adalah merupakan satu kawasan yang sudah dikonsep oleh BP Batam sebagai kawasan maritim city. Maka sebagian yang dialokasikan nanti tadi untuk membangun kawasan baru perkampungan masyarakat nelayan ini, kita akan jadikan itu bagian dari konsep pembangunan maritim city-nya BP Batam. Ya Pak Rudi ya. Nah, supaya kita bukan membangun kawasan nelayan yang kumuh yang ini tidak, tapi kita sepakat sama Pak Kepala BP Batam bersama Provinsi dan Pemko Batam akan membangun kawasan itu menjadi kawasan nelayan yang lebih menjanjikan ke depan lebih baik lagi, yang bernuansa. Saya kira mungkin itu, dan ini juga tentu perlu dukungan dan doa teman-teman semua. Maka kami berharap teman-teman bisa juga memberikan pemahaman ke masyarakat bersama-sama kita semua dalam rangka kita tetap terus menjaga iklim investasi yang ada, ekosistem investasi terus berkembang, karena animo orang untuk berinvestasi di Kepri khususnya juga di Batam ini sangat luar biasa. Maka peluang-peluang emas ini jangan sampai kita lewatkan, dan kita yakin setiap investasi pasti memberikan multiplier efek ekonomi yang luas bagi masyarakat. Saya kira cukup 3 karena sudah bunyi azan. Ya, terakhir ya. Jawab dari statement dari Pak Jokowi di Jakarta dan siap menyatakan bahwa komunikasi buruk Pak antara BP ini sampai masalah ini menjadi korban masyarakat. Ya sebenarnya begini ya, bukan buruk, bukan ini tidak. Tapi kita semua kemarin ini masih meraba-raba mencari format-format yang pas gitu ya, angka-angka yang pas, karena kan BP Batam yang akan nanti membelanjakan uang ini ya Pak Rudi ya, maka mesti ada referensi hukum yang bisa menjamin itu semua. Nah makanya sekarang kita akan lakukan sosialisasi lebih masif ya. Mudah-mudahan ke depan ini lebih kondusif dan tidak terjadi lagi persoalan-persoalan seperti yang lalu. Kita juga akan berkomunikasi terus bersama pemerintah pusat, dan kalau pemerintah pusat juga bisa mengirimkan tim fasilitator nanti bersama-sama kita, supaya ini kolaborasinya lengkap dari pemerintah pusat, provinsi, Kota Batam dan BP Batam. Maka saya kira satu demi satu apa yang menjadi keraguan-raguan masyarakat ya bisa kita jawab bersama. Dan ini komitmen saya, Forkompinda, Ketua DPRD bersama Kepala BP Batam akan mengawal ini ke depan, perjalanan pengembangan masyarakat ke depan lebih baik lagi. Saya kira itu saja, terima kasih. Saya mesti mengikuti acara yang lain lagi nih, harus kembali ke Tanjung. Sekali lagi terima kasih, apresiasi buat teman-teman. Pak Ketua mungkin ada closing sedikit? Cukup? Bapak-bapak ada tambahan Pak? Cukup Pak Kapolres? Pak Bu Kajari? Jadi kalau komunikasi sudah baik, artinya tidak ada lagi jawaban balik lagi ke BP ya Pak Bu ya? Ya.
Beberapa kali Kepala BP Batam sudah menyampaikan baik di dalam rilis maupun pertemuan masyarakat dan media bahwa pengembangan Eco City ini merupakan salah satu proyek investasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai proyek strategis nasional. Artinya proyek ini punya eskalasi ekonomi yang sangat luas ke depan. Ya, kita semua wajib mendukung sepenuhnya, tetapi dengan pola komunikasi dengan masyarakat nanti yang lebih efektif. Permenko-nya juga sudah terbit, yaitu Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Permen Ko Bidang Perekonomian nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Saya kira itu saja, terima kasih. Sama-sama saya mengajak kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, mudahkan perjalanan kita ini. Nanti kalau ada yang ingin bertanya lagi digusur berarti 16 titik itu. Terima kasih Pak Kapolda, terima kasih teman-teman Forkompinda, Pak Danrem selamat, Pak Danrem baru kita selamat datang, selamat bergabung di Kepri. Mudah-mudahan kebersamaan kita bisa menjadikan Kepri ke depan lebih baik. Saya tutup, selamat sore, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dialami sama ininya. Jadi nggak ada lempar tanggung jawab tanya BBM teknologi Pak. Kompak ya. Oke. Kadang pertanyaannya tanya BBM Batam itu kami agak ragu Pak. Apa lagi? Tanya kuburan dong. Kuburan. Iya, mau nanya itu nih. Ayo, tanya ya. Pak, sikit Pak, sikit lagi Pak, soal kebun-kebun Pak, perkebunan dan kuburan juga Pak, kuburan yang ada sana. Pak, warga nanyain kuburan mereka Pak, keluarga mereka Pak. Ada lampu sampai ke sini. Belum sampai ke situ. Berarti untuk kuburan belum ya Pak ya? Pak, belum ada. Dengan pos-pos militer di sana Pak, gimana Pak? Masih tetap di situ Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah operasi militer sekarang Pak itu Pak ya? Oh. 2000 Oke, Tribuners, demikianlah konferensi pers pada sore hari ini ya. Tribun. Oh my god. Oke. Udahlah Pak Rudi lagi. Masa tanya-tanya dulu. Pak, terkait dengan ini kita tetap mempertahankan kampung tua itu. Pas nggak mau ya? Nggak mau ngomong ya? Nggak mau ngomong ya? Ya udah. Ini aja. Pak, terkait aksi yang kemarin kan banyak dari Pak, ada permintaan khusus nggak? Misalnya syarat-syarat apa gitu untuk kampung tua? Kita nanti ada dialog.
Ya, akan ada beliau nanti akan dialog khusus nanti dengan pemerintah, kemudian dengan keamanan dan juga dengan masyarakat kampung tua itu. Bapak, terkait banyaknya warga Melayu yang dari beberapa daerah ikut demo seperti apa, Pak? Pak Remoto tadi ya? Udah pada pulang guys. Oke, sekian live streaming pada sore hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Nantikan beritanya di tribunbatam.id dan juga koran cetak Tribun Batam. Terima kasih Tribuners semua.